Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat podcast Mamuda Raja. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sekarang kita bertemu lagi di podcast Mamuda Raja, insan berkemajuan dan berakhlak mulia di episode yang ke-31. Semoga sahabat podcast dalam keadaan sehat dan selamat menyimak podcast kami pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk di-like, komen, dan di-subscribe channel YouTube kami. Nah, hari ini sangat spesial sahabat podcast karena kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, Ibu Siti Mariam. Nah, yang telah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast kami ini. Ya, Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, keadaan saya baik-baik ya. Dan saya selaku pimpinan daerah Aisyah Buleleng mengucapkan terima kasih atas undangannya ya untuk mengisi di podcast SMA Muda Raja ini ya. Iya, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama. Mohon maaf Bunda, ini podcastnya masih sederhana. Doakan waktu ke waktu nanti insya Allah akan berprogres ke depannya. Insya Allah. Proses itu kan memang harus dilakukan. Jadi apa-apa itu memang kita mulai dari awal dengan apa adanya, tetapi di kemudian hari kan kita akan bisa lebih mengoptimalkan sehingga pada akhirnya akan mencapai hasil yang sangat-sangat bagus ya. Itulah dinamika dari suatu perjalanan ya. Jadi ada proses ya. Jadi kalau kita misalnya awal sudah wah gitu, kita kan sulit jadi untuk selalu untuk kedepannya ya. Alhamdulillah dengan keberadaan podcast ini dan juga saya sering membaca ya tentang materi-materi yang selalu ditampilkan. Saya selaku ketua PDA cukup berbangga ya, berbangga hati memiliki salah satu amal usaha yang bisa untuk mensiarkan jadi apa yang ada ya. Demikian Bunda Bunga. Nah, terima kasih Bunda, kita akan terus berproses dan berprogres begitu ya. Betul. Oke. Nah, sahabat podcast, tema podcast kita pada kesempatan ini yaitu Semarak Musda Muhammadiyah dan Aisyah yang ke-10. Yang insya Allah nanti akan dilaksanakan tanggal berapa Bunda, bisa diceritakan teknisnya? Insya Allah Musda ke-10 pimpinan daerah Muhammadiyah dan Aisyah itu diselenggarakan pada tanggal 27 dan 28. Jadi 27 itu adalah Pramusda, kemudian 28 Mei itu adalah musdanya. Dan juga mungkin sudah disampaikan oleh narasumber-narasumber yang telah yang lalu itu di Pramusda itu ada jalan sehat ya, kemudian ada donor darah, kemudian ada juga pelayanan kesehatan ya. Jadi itu yang dilakukan. Kemudian untuk siangnya PDA maupun juga PDM itu menyelenggarakan Muspimda. Muspimda tanggal 28 hari Ahad, diawali dengan pembukaan Musda PDM dan PDA secara bersama-sama. Setelah itu baru kita pisah. Jadi PDA menyelenggarakan musyawarah daerah PDA, sedangkan PDM juga menyelenggarakan, tetapi di satu areal Mbak. Jadi insya Allah kita akan bermusda di rumah makan mana lagi. Betul. Di tanggal 28. Tetapi untuk tanggal 27 Muspimdanya itu akan dilaksanakan di perguruan Muhammadiyah. Jadi Aisyah itu di SMP Muhammadiyah, sedangkan Muhammadiyah itu di SD.
Muhammadiyah. Oke. Ya, jadi kita pisah ya untuk tanggal 27 siang hingga sore ya. Iya, wah, kita doakan bersama-sama sahabat podcast agar acaranya berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan dan kita cita-citakan. Nah, ini sekedar informasi lagi untuk sahabat podcast bisa meramaikan nanti di tanggal 27 ya Iya, Bunda ya. betul. Di Iya. tanggal 27 kita bisa ikut pawai, Iya. pawai ta'aruf ya, Iya, lalu betul. Ada pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatannya. Kemudian juga ada donor darah dan tidak kalah pentingnya ada Iya. door prize. Oh, Iya, ada door prize. Wah, ini prize. menarik Betul. ini. Iya, iya, iya. Iya. Dan itu bertempat di ex Pelabuhan Buleleng. Ex Iya. Pelabuhan Buleleng. Iya, Kalau iya. pawai ta'arufnya dimulai dari jam berapa Bunda? Jadi startnya itu jam 7. Jadi Oke. setengah 7 itu diharapkan sudah kumpul jam 7 kita, karena sekarang kalau misalnya agak siang itu kan sudah panas. Panas. Iya, Iya. iya. Oke, nih sahabat podcast jam setengah 7 kita harus sudah ada di Sudah ada. Iya, tempatnya di betul. ex Pelabuhan Buleleng. Bawa keluarganya boleh ya Bunda ya, Insya bawa Allah. orang tuanya Iya, yang boleh. nanti mau cek kesehatan Iya. gratis atau sahabat podcast sendiri nanti yang ingin donor darah difasilitasi. Iya, betul. Begitu ya. Mari kita sama-sama untuk meramaikan acara kita ini. Iya, Begitu betul. ya di Karena- tanggal. Betul. Ya, karena kan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Muhammadiyah ataupun Aisyah itu kan selalu bernuansa untuk kemaslahatan. Iya. Iya, kita kan dengan visi misi bahwa amal ma'ruf nahi mungkar. Jadi kita mengadakan suatu kegiatan yang pada akhirnya kemaslahatan umat ya, Iya. seperti kayak donor darah, kemudian juga cek kesehatan Iya. ya, itu apa namanya kegiatan-kegiatan yang banyak manfaatnya untuk umat ya. Iya, dan itu juga alhamdulillahnya memang difasilitasi dan tidak berbayar ya Bunda ya. Betul. Jadi Iya. kan kita selalu mengetengahkan daripada apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan bahwa hidup-hidupinlah Muhammadiyah. Iya. Jadi jangan kita mencari Cari kehidupan di Muhammadiyah. Muhammadiyah. Jadi seperti kayak kegiatan-kegiatan itu memang kita dari donasi. Jadi dari donasi apa namanya warga Muhammadiyah dan Aisyah. Alhamdulillah dengan kita berdonasi, apalagi kalau misalnya menurut saya berbagi itu indah. Iya. Iya, betul. Jadinya itu yang selalu ada di dalam jiwa daripada warga Aisyah maupun juga warga Muhammadiyah. Iya, wah luar biasa sekali ini. Iya. Insya Allah nanti kita akan datang beramai-ramai untuk menyemarakkan pramusda yang akan Iya. dilaksanakan tanggal 27 ya, kurang lebih 1 pekan lagi. Pekan lagi. Oke, nah ini Bunda ngomong-ngomong Musda Aisyah ini, temanya untuk Musda kali ini seperti apa? Jadi tema Musda Aisyah itu apa namanya itu tema besarnya. Jadi kita mengambil daripada tema muktamar, kemudian juga tema daripada muswil ya. Itu apa namanya itu temanya tidak lain adalah tentang perempuan berkemajuan. Wah. Iya. Jadi alhamdulillah Musda kali ini itu berbarengan dengan milad. Jadi milad Aisyah yang ke-106. Kalau tema daripada milad Aisyah ke-106 itu tidak lain adalah kepemimpinan perempuan, pencerahan peradaban bangsa. Iya, ini dalam banget artinya. Betul. Jadi kan isu sentral yang memang kita petik dari tema tersebut bahwa kita sebagai perempuan itu memang harus sebagai insan yang
mencerahkan, iya, mencerahkan bangsa, negara, ya, dan itu tidak luput daripada juga mencerahkan daripada keluarga kita. Iya. Iya kan? Iya, benar. Itu apa namanya tuh tema sentral daripada Milad ke-106. Dan perayaan secara nasional itu memang hari ini. Jadi di pimpinan pusat Aisyah jadi menyelenggarakan resepsi untuk Milad 106 itu ada secara luring dan juga ada secara daring. Jadi secara daring itu bisa diikuti oleh seluruh insan ataupun warga daripada Aisyah dan juga Muhammadiyah. Secara luring itu dilaksanakan di Yogyakarta. Iya, luar biasa. Nah, ini Bunda menarik, tadi saya ingin menggarisbawahi perempuan yang mencerahkan. Betul. Nah, ibu adalah seorang perempuan. Ibu itu adalah madrasah utama bagi anaknya. Nah, saya ingin mendengar sedikit kalau menurut Bunda itu seperti apa? Iya. Jadi kalau misalnya memang ibu itu adalah madrasah utama dan pertama, ya, memang itu apa namanya itu hal yang memang harus kita lakukan. Insya Allah dengan kita terutama kaum perempuan, ya, yang apa namanya mengakomodasi daripada konteks itu, ya, itu pasti akan benar-benar apa namanya itu mencerahkan. Jadi seorang perempuan seperti saat ini, Mbak, ya, kita ketahui bahwa perempuan itu banyak karir, ya, itu. Tetapi satu hal yang memang yang menjadi poin utama, seorang ibu itu dia harus meneladani di dalam keluarganya, ya. Sehingga seperti ibu, ya, ibu adalah seorang wanita karir, ya, kemudian juga ibu sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri. Ibu selalu berprinsip selesaikan dulu di rumah. Setelah itu kita baru keluar. Ya, perkara selesai itu kan kita yang menjadi ukuran kan. Kalau kita misalnya memang waktunya panjang, maka kita agak lama itu, ya. Tapi satu prinsip, kita harus memperhatikan rumah itu dulu. Ya, ibu selalu berprinsip selesaikan dulu di rumah, setelah itu baru kita keluar. Sehingga kalau misalnya seorang ibu itu adalah wanita karir, itu pasti akan terseok-seok karena suatu kesetimbangan itu sulit untuk dilakukan. Misalnya rumah tangganya sukses, karirnya sukses, itu kan suatu perlu power yang betul-betul, ya. Tetapi dengan suatu niat kita yang bagus, ya, kita misalnya memang menjadi panutan untuk keluarganya, itu pasti bisa kita lakukan. Iya, betul. Luar biasa, makanya ibu ini perempuan itu dikatakan Wonder Woman yang memiliki power, karena kalau yang bekerja, yang berkarir di luar juga berkarir di rumah tangga, kita juga berkarir, ya, dan Bunda, ya. itu tidak pernah kita bisa konversi dengan SKS. Ibu-ibu itu kan dari pagi, dari akan tidur sampai besoknya selalu berpikir apa yang akan saya harus lakukan. Tapi ibu pribadi, ya, karena kita ikhlas, ya, insya Allah itu pasti ada jalan. Ya, cuman bagaimana kita untuk apa namanya itu, bagaimana kita memilah-milah itu yang harus kita lakukan. Jadi kita lihat skala prioritas lah, skala prioritas mana yang lebih diunggulkan itu. Betul. Wah, ini ilmu sekali untuk kita, ya. Dan memang selesaikan dulu yang di rumah, baru nanti kita
keluar. Iya, betul. Luar biasa. Ini sahabat podcast ilmu sekali yang disampaikan Iya. oleh ibunda kita gitu. Jadi jangan menyelesaikan keduanya ya. Yang diprioritaskan terlebih dahulu itu Iya, apa apa. Iya, gitu. betul. Iya. Oke, nah selanjutnya ini saya mau nanya Bunda, untuk pemilihan pimpinan Aisyah yang Iya. akan periode 2022 sampai 2027. Oke, itu Iya. sudah berapa teknisnya seperti apa? Iya, jadi kita kan ada panlih, Iya. ya ada panlih. Panlih juga sudah mulai bekerja mencari atau apa namanya itu meminta kesiapan daripada teman-teman yang nantinya menjadi calon sementara. Iya, nanti dari calon sementara itu kita kemudian ke calon tetap. Ya, dan memang di dalam Muhammadiyah ataupun juga Aisyah tidak ada orang ataupun yang pilih saya. Itu memang tidak ada. Iya. Sehingga begitu kita tanya itu apa bisa ya? Selalu begitu ya, mungkin karena memang amanah menjadi pimpinan itu kan sangat berat ya. Ya alhamdulillah seperti kayak Ibu ya, Ibu kan sudah 2 periode. Jadi sejak 2010, 2015, kemudian 2015 sebetulnya kan 2015 2020 ya. Tetapi karena kita Covid akhirnya menjadi 2015 2022. Jadi boleh dikatakan periode Ibu itu 2,5 periode. Iya, 2,5 periode. Iya, karena yang satu periode terakhir itu kan hampir 1,5 kita. 1,5. Ya, alhamdulillah dengan keterbatasan yang ada dan juga niat kita yang tulus, alhamdulillah hingga sampai saat ini pimpinan daerah Aisyah Buleleng itu masih eksis dengan amal usahanya, yaitu yang seperti Mbak Bunga ketahui ada TK ya, kemudian juga ada Balai Tumbuh Kembang ataupun kita sebut taman penitipan anak. Jadi bukan tempat, jadi kita katakan itu taman. Jadi taman penitipan anak. Satu hal yang mungkin masih menjadi obsesi saya, kita belum bisa untuk membangun klinik lagi. Iya, sebelum tahun 2000 ya, BKIA itu kan ada. Tetapi tahun 2000 karena waktu itu izinnya juga sudah habis, kemudian kondisi bangunan itu boleh dikatakan itu bermasalah, sehingga akhirnya kita tutup sementara. Nah, hingga saat ini hampir 20 tahun ya, kalau kita hitung ya, itu kita belum bisa untuk mendirikan klinik lagi. Tetapi satu hal kita ganti dengan taman penitipan anak. Ya, jadi saya pribadi selalu berdoa mudah-mudahan etape kepemimpinan yang akan datang akan bisa memunculkan lagi, ya paling tidak suatu klinik lah, klinik Aisyah, sehingga bidang yang selalu kita geluti itu kan kependidikan dan kesehatan. Iya. Sehingga 2 bidang itu bisa eksis lagi itu. Ya, itu yang apa namanya yang masih menjadi ganjalan. Tetapi ada, kalau boleh saya mengatakan, di kepengurusan yang terakhir ya 2015-2022 ada beberapa hal yang alhamdulillah bisa kita laksanakan, yaitu yang pertama 2017 itu kita bisa mensertifikatkan
2 bidang tanah ya di satelit. Iya. Itu ada 2 bidang tanah, itu satu ukuran 1,2 are, yang satu itu 2,5 are. Itu memang Aisyah murni ya, yang kita gali, tetapi di sertifikat kita memang kan harus Muhammadiyah ya. Jadi Aisyah itu kan include Muhammadiyah. Itu satu hal. Di tahun 2016 2017 itu. Kemudian yang kedua, tahun 2018 itu alhamdulillah ada tim peneliti dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Jadi tim peneliti dari Universitas Muhammadiyah Surabaya itu dia mencari data tentang dinamika sejarah TK ABA se-Indonesia. Jadi alhamdulillah saat itu tim peneliti yang jumlahnya 3 atau 4 orang ya, saat itu ada di Singaraja itu selama seminggu. Dia menggali bagaimana keberadaan daripada TK Bustanul Alfan. Jadi TK Aisyah Bustanul Alfan. Yang kita ketahui TK itu kan sejak tahun 54 sudah berdiri. Nah, dari data-data BIS yang ada ya alhamdulillah kita memiliki suatu dokumentasi ya, sehingga saya berpikir dokumen itu memang sangat perlu perlu ya. Dari dokumentasi yang ada akhirnya kita mulai bekerja dan menginformasikan. Alhamdulillah TK Aisyah Bustanul Alfan Singaraja itu merupakan TK tertua nomor 3 di Indonesia. Iya, dia merupakan TK tertua karena TK yang pertama itu di Jogja, TK yang kedua itu di Aceh, dan TK yang ketiga itu di Bali, itu di Singaraja. Ya, jadi alhamdulillah karena kita berdirinya itu 1 April tahun 54. Iya. Jadi itu alhamdulillah di kepengurusan ini bisa kita munculkan, dan itu ada bukunya. Jadi ada suatu catatan historis di sana bahwa TK Aisyah Bustanul Alfan ini adalah TK tertua nomor 3 di Indonesia. Itu di tahun 2018. Kemudian yang ketiga yang cukup juga sangat menggembirakan di tahun 2021. Jadi TK Aisyah itu mendapatkan TK terakreditasi unggul. Jadi saat itu saya selaku ketua pimpinan daerah Aisyah berusaha untuk mensupport daripada suatu TK Aisyah. Insya Allah dengan ada kemauan itu pasti akan ada jalan. Jadi kita dan saya cukup bangga selaku ketua itu di periode itu ya, di periode akreditasi itu TK Aisyah itu adalah TK satu-satunya yang terakreditasi unggul. Jadi di tahun 2021. Jadi di saat pandemi itu masih ada. Dan kemudian yang terakhir yang menjadi suatu catatan di periode ini yaitu bahwa Aisyah yaitu suatu gerakan ortom daripada suatu Muhammadiyah itu diteliti dari mahasiswi ya Universitas Muhammadiyah ya, yaitu tentang sejarah dan perkembangan gerakan dakwah Aisyah Buleleng ya. Jadi suatu catatan historis tersendiri bagi saya selaku pimpinan Aisyah Buleleng. Jadi di skripsi itu diketengahkan bagaimana sih riak-riak ataupun kiat-kiat dan pergerakan Aisyah itu periode 2010-2020. Jadi ya memang saat itu karena peneliti ya, jadi mahasiswi kita ya Bu Safira ya yang alumni
apa namanya itu Universitas Muhammadiyah mana ya, Semarang atau alumni sini juga. Oh, Iya. Jadi itu yang apa namanya itu meneliti tentang sejarah dan perkembangan Aisyah Buleleng. Iya. Ya, jadi itu yang dapat kita sampaikan. Jadi ya dikatakan suatu keberhasilan kan, keberhasilan sedikit apapun kalau menurut saya ya. Sedikit apapun pergerakan yang kita lakukan itu menandakan bahwa organisasi itu masih ada. Iya, karena kalau kita napak tilas, salah satu daripada ciri-ciri makhluk hidup yaitu kan adanya suatu pergerakan ya ataupun perkembangan ya. Dan sudah barang tentu kita itu kan tidak mungkin sempurna ya. Nah, sehingga harapan saya untuk periode ke depan jadi karena ibu itu kan sudah 2 periode, jadi berdasarkan anggaran dasar kan sudah tidak memungkinkan karena seseorang itu maksimal 2 periode. Jadi harapan saya pimpinan daerah Aisyah ke depan itu meneruskan ya apa yang sudah dapat dilaksanakan di periode ini. Jadi dalam artian meneruskan itu supaya salah satu misalnya seperti kayak TK Aisyah. Jadi TK Aisyah itu harapan saya ke depan tetap unggul. Iya. Jadi tetap unggul. Itu kan kita kan berharap dan kita memiliki suatu obsesi ya. Kalau kita tidak punya suatu harapan kan kita tidak akan pernah berbuat. Dan kita selalu insya Allah bisa. Karena kalau di dalam mindset kita bilang tidak bisa, nanti pada akhirnya benar tidak bisa. Tersugesti. Jadi memang tidak bergerak, tidak bisa. Bergerak, tidak mau. Yakin kita itu akan melangkah ke sana. Dan untuk itu ya kita berusaha. Bukankah selalu usaha dan doa itu 2 hal yang tidak pernah bisa kita pisahkan ya. Kita usaha kemudian kita doa. Jangan kita doa aja kemudian berusaha, tidak. Kan gitu impossible nanti akan bisa terwujud. Jadi harapan saya seperti itu. TK Aisyah tetap yang merupakan salah satu amal usaha itu tetap eksis lah, bisa mewakili jadi keberadaan TK umat muslim itu. Jadi umat muslim itu ada dan punya kemampuan. Itu harapan saya. Jadi TK tetap eksis, kemudian jika memungkinkan klinik itu akan terwujud sehingga memang sih sekarang untuk majelis kesehatan itu kan bidang garapnya di taman penitipan taman penitipan bukan tempat. Jadi kalau tempat itu kan seolah-olah anak-anak itu dibuang. Karena beda konstruksinya tempat sama taman dengan taman. Jadi taman itu kan indah, menyenangkan untuk anak-anak. Jadi memang kurikulum yang kita ketengahkan juga anak-anak itu kita ajarkan doa doa yang memang untuk umurnya dia doa makan, doa tidur jadi itu doa-doa dan juga surah-surah pendek. Jadi sehingga anak itu dia terlatih sejak dini. Terlatih sejak dini dan pada saatnya dia itu akan ke TK atau ke playgroup, dia itu sudah siap. Sudah siap bahwa andai kata misalnya ibu gurunya itu anak-anak bisa baca Al-Fatihah gitu. Jadi anak itu sudah terbiasa dia. Jadi
Kenapa? Makanya memang ke taman itu ya memang menyenangkan. Iya. Iya, jadi itu ya mudah-mudahan apa yang selalu kita perbuat itu akan membuahkan hasil yang baik. Ya. Amin, amin ya robbal alamin. Iya. Ini menjadi harapan dan cita-cita kita Iya, bersama. betul, betul. Ya, kita kawal bersama. Insya Allah apa yang kita harapkan seperti klinik tadi itu. Iya, klinik itu ya bagus, dapat terwujud dapat ya. terwujud. Apalagi terus terang ibu itu ya kan memang keluarga ibu tuh keluarga Muhammadiyah. Jadi ayah maupun ibunya ibu itu adalah orang Muhammadiyah Aisyah. Jadi terus terang ibu punya kenangan tersendiri terhadap BKIA itu. Jadi bagaimana saat kita mulai merintisnya, karena pada saat itu ibunda ibu itu Ibu Hajah Siti Asiyah itu adalah bendahara daripada BKIA. Jadi ibu nampak tilas perjalanan dulu. Jadi bagaimana kita mengumpulkan donasi ya melalui kaleng, kemudian melalui yang lain ya. Itu selalu ibu diajak oleh orang tua ibu ya, sehingga BKIA itu merupakan ataupun memiliki suatu sejarah tersendiri di hati ibu. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa mengadakan lagi ya. Memang kan mengadakan suatu hal yang besar itu tidak segampang membalik telapak tangan ya. Jadi di samping memang harus ada SDM, kemudian juga ada operasionalnya itu dari mana. Kan itu yang mudah-mudahan dengan apa namanya kerjasama di antara kita ya warga Muhammadiyah, warga Aisyah, impian itu akan terwujud. Amin, amin ya itu. robbal alamin. Betul. Wah, terima kasih Bunda telah menyempatkan waktunya. Saya terkesima. Tadi kita juga udah simak ya sahabat podcast progres pada masa kepemimpinan sebelumnya. Ini insya Allah yang akan berlanjut 5 tahun ke depan ya Bunda. Makanya kita kawal bersama seluruh program-programnya, kita ikut berpartisipasi. Kita kan selalu mengadakan suatu kegiatan itu melanjutkan kepemimpinan. Seperti kayak saya itu kan melanjutkan kepemimpinan Ibu Hajah Sriani ya. Jadi Bu Hajah Sriani juga 2 periode dari tahun 2000 hingga 2010. Saya 2010 hingga 2022 ya. Jadi insya Allah nanti pasti akan ada pengganti. Saya yakin itu ya, walaupun kalau kita tanya siapa yang akan berminat itu tidak ada yang secara apa namanya itu secara langsung, tetapi saya yakin itu akan ada pengganti, dan saya pun yakin pengganti saya itu adalah orang yang lebih baik daripada saya. Itu suatu keyakinan yang selalu akan ada di dalam hati saya. Memang kan kita itu tidak akan sama sih yang dihasilkan, tetapi kan pasti akan ada sesuatu ya. Kita tunggu saatnya dan yakin itu pasti akan bisa. Wah, Masya Allah sekali. Ini sahabat podcast, perbincangan kita walaupun singkat, insya Allah ini bermakna ya Bunda ya, dan bermanfaat. Jadi sedikit dirangkum perbincangan kita pada episode ke-31 ini, kita membicarakan mengenai Musda Aisyah yang nantinya akan dilaksanakan, dan sahabat podcast boleh beramai-ramai di tanggal 27 untuk ikut menyemarakan.
Lalu tadi perempuan mencerahkan. Nah, itu mengena sekali di hati saya secara pribadi, Betul, Bunda. betul, Perempuan yang mencerahkan, karena perempuan adalah madrasah pertama dan utama, madrasah utama dan pertama bagi anak. Betul ya, dan Lalu betul. Dan itu cocok ya dengan Cocok. tema kita, Tema. yaitu perempuan berkemajuan mencerahkan peradaban Iya, bangsa. peradaban. Iya. Lalu tadi kita juga sudah mendengarkan dengan baik prestasi, bisa dikatakan prestasi-prestasi Aisyah di periode 2010 hingga 2020. Mungkin Mbak, satu hal yang masih belum tuntas ya, masih terganjal, dan itu insya Allah menjadi PR saya, Iya. dan itu sudah niatan dalam diri saya, yaitu kelanjutan sejarah PDA Buleleng. Ya, jadi Ibu Hajah Sriani selaku ketua sebelum saya, itu dia telah membuat suatu sejarah perjalanan pimpinan daerah Aisyah itu hingga 2006. Iya. Jadi nanti insya Allah saya akan meluangkan waktu ya, mungkin karena kan yang pertama saya sudah tidak menjadi ketua ya, banyak waktu lah mungkin untuk bisa menulis ya. Insya Allah akan saya lanjutkan sehingga itu menjadi sejarah yang akan bisa dibaca oleh apa namanya ya, seluruh umat ya, dan itu merupakan suatu obsesi. Saya bilang itu masih PR dan masih belum tuntas lah. Iya. Jadi saya itu sudah punya garis-garis besarnya, tetapi belum saya ramu dengan bahasa-bahasa yang apa namanya ya, bahasa sejarah. Iya. Jadi baru garis-garis besarnya saja. Ya, mudah-mudahan kedepannya itu akan bisa. Dan saya berjanji, bagaimanapun sejarah itu memang harus kita buat sehingga bisa dibaca oleh anak cucu kita ya, mungkin generasi setelahnya. Karena jadi, sejarah juga memang harus dituangkan dalam tulisan ya. Betul, iya, betul. Sejarah itu perlu dituangkan di dalam tulisan. Iya. Nah, terima kasih ini Bunda kami ucapkan telah datang dan telah berbagi ilmu, telah sharing kepada kami dan sahabat podcast yang mendengar. Semoga apa yang kita cita-citakan dan tujuan kita bersama dapat terwujud, selalu diberikan kemudahan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Amin. Semoga nanti pelaksanaan Pramusda dan Musdanya di tanggal 27 dan 28 Mei ini berjalan dengan lancar dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang selalu kita harapkan ya. Itu Musda berjalan dengan lancar dan akhirnya akan terpilih pimpinan untuk berikutnya. Karena kan poin daripada Musda itu laporan pertanggungjawaban, kemudian pemilihan dan program kerja. Oke. Nah, Bunda, ini tidak terasa kita sudah berbincang-bincang sekitar 20 menit. Nah, Alhamdulillah ya, tanpa terasa ya. Iya, tanpa terasa sudah 20 menit. Kita dengan enjoy. Dengan enjoy, tidak ada tekanan ya. Tidak ada intimidasi. Jadi apa yang kita sampaikan itu ya benar adanya, tanpa ada kulit-kulitnya. Betul. Jadi memang yang disampaikan adalah realita dan faktanya begitu. Oke, sahabat podcast, kita tutup dulu ya Bunda ya. Oke, sahabat podcast Mamuda Raja, terima kasih telah mendengarkan dengan seksama podcast kita pada kesempatan hari ini. Kami doakan semoga sahabat podcast dalam keadaan sehat, dan saya ingatkan lagi jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Nonton podcastnya jangan di skip-skip. Kadang Bunda ada yang skip-skip gitu ya. Jadi nontonnya full karena ini obrolannya sangat bermakna dan berisi lah ya. Apa yang disampaikan oleh Bunda begitu. Nah, saya Bunga Mustika dan Ibunda Siti Mariam. Sebelumnya kami ucapkan selamat dan sukses atas raihan gelar profesor kepada Ibunda Siti Mariam. Semoga
ilmunya dapat bermanfaat untuk umat juga seperti betul. itu. Iya. Terima kasih saya ucapkan. Semoga saya bisa mengemban amanat ini ya. Jadi amanat daripada guru besar kan boleh dikatakan juga harus harus dijalani ya. Ya itu ya. Semua ini bisa terjadi itu berkat doa daripada semua pihak. Artinya doanya orang banyak ya. Iya di samping ya memang saya juga berusaha. Iya Mbak Bunga. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit undur diri dulu sahabat podcast. Terima kasih. Terima kasih.